Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radotnaun Meti Silaban akan menjelaskan tentang sejarah singkat koperasi di Indonesia. Yang pertama, zaman Belanda. Orang yang pertama kali memiliki ide untuk mendirikan koperasi adalah Pati Purwokerto atau Raden Arya Wiryadatmaja. Koperasi yang didirikannya adalah Hulpsperbank atau Bank Penolong Rakyat yang ditujukan untuk membantu kaum para ningrat yang jatuh ke tangan lintah darat. Kemudian kaum ningrat merubah nama koperasi menjadi Bank Priayai pada 1896, lalu berubah kembali menjadi Bank Rakyat Indonesia dan sekarang dikenal BRI. Dan koperasi juga terdapat berbagai jenis lagi yang didirikan, yaitu satu contohnya adalah SDI atau Sarekat Dagang Islam. Namun, beberapa koperasi ini tidak memiliki peran begitu besar seperti koperasi yang didirikan oleh Pati Purwokerto karena timbulnya kecurigaan oleh pemerintahan Belanda terhadap koperasi. Yang kedua adalah zaman Jepang. Pada zaman Jepang, Jepang mendirikan koperasi ala Jepang yang disebut dengan kumiai yang bertujuan untuk mengeruk hasil kekayaan dari Indonesia untuk membiayai tentara Jepang. Pada masa itu, koperasi kondisinya masih sulit berkembang. Hal tersebut terlihat dari sulitnya untuk mendapatkan izin pendirian koperasi. Yang ketiga adalah zaman kemerdekaan. Pada 12 Juli 1947 diadakan Kongres Koperasi se-Indonesia yang berlokasi di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang melahirkan salah satu keputusannya bahwa pada tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi se-Indonesia. Dan pada 2012 pada Kongres Koperasi juga memberikan keputusan untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Saat ini sistem pemerintahan Indonesia koperasi di bawah binaan Kemerdekaan Koperasi dan UKM yang pada era Kabinet Indonesia Bersatu dipimpin oleh Syarif Hasan, dan Gerakan Koperasi tergabung dalam Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin yang dipimpin oleh Nurdin Halid. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari koperasi. Yang pertama, berdasarkan UU nomor 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, berdasarkan UU nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, yang dimaksud adalah koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan beranggotakan sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan sesuai dengan nilai dan prinsip dari koperasi, yaitu asas kekeluargaan. Terima kasih. Halo, nama saya Rafael, saya dari kelas 11 IPS 3 dan saya akan menjelaskan tentang pembagian organisasi koperasi di Indonesia. Berdasarkan tingkat daerah administrasi pemerintah, terdapat 4 tingkat organisasi koperasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada koperasi primer. Koperasi primer adalah unit koperasi terkecil yang beranggotakan paling sedikit 20 orang. Daerah kerjanya meliputi satu lingkungan pekerjaan.
dan satu kelurahan atau satu desa. Yang kedua ada pusat koperasi. Adalah organisasi koperasi yang sekurang-kurangnya meranggotakan 5 koperasi primer yang berbadan hukum dan wilayah kerjanya satu daerah tingkat 2, yaitu kota atau kabupaten. Yang ketiga ada gabungan koperasi. Gabungan koperasi adalah organisasi koperasi yang kurangnya terdiri atas 3 pusat koperasi yang berbadan hukum dan wilayah kerjanya satu daerah tingkat 1, yaitu provinsi. Yang keempat ada induk koperasi. Organisasi koperasi yang paling sedikit terdiri atas 3 gabungan koperasi berbadan hukum dan wilayah kerjanya seluruh Indonesia. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, peran badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, peran badan usaha milik swasta atau BUMS. Peran badan usaha milik swasta dalam perekonomian Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang A, membantu pemerintah mengurangi pengangguran dengan membuka kesempatan kerja baru. Yang B, membantu pemerintah dalam mengelola dan mengusahakan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang tidak dapat ditangani oleh BUMN. Yang C, membantu pemerintah dalam menambah pendapatan negara dengan membayar pajak. Yang E, membantu meningkatkan kinerja ekonomi nasional di berbagai sektor pembangunan. Yang F, membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa non-migas melalui ekspor, pariwisata, dan transportasi. Yang G, mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang melimpah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, peran badan usaha milik negara BUMN dan badan usaha milik daerah BUMD. Sama halnya dengan BUMS, BUMN dan BUMD memiliki arti penting bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dan memajukan perekonomian Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang A, membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat umum. Yang B, mengolah potensi sumber daya alam, khususnya yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga dirasakan manfaatnya oleh rakyat secara adil dan merata. Yang C, menjadi mitra bagi BUMS dan koperasi dalam melakukan kegiatan ekonomi dengan semangat kemitraan dan kebersamaan. Yang D, mencegah pengelolaan sumber daya ekonomi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak oleh pihak swasta, sehingga rakyat lebih mudah dalam mendapatkannya. Yang E, memberikan sumbangan bagi pendapat kas negara dan APBN yang dipergunakan negara untuk meningkatkan pelayanan kepada rakyat. Yang terakhir, menyerap angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, sehingga mengurangi pengangguran, penurunan pengangguran, dan mendorong meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat. Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia yaitu 1. Membantu para anggotanya untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran. 2. Membantu pemerintah dalam menyediakan kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. 3. Membantu pemerintah dalam memberdayakan sumber daya ekonomi yang tidak terkelola oleh BUMN dan BUMS. 4. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat golongan menengah ke bawah, karena anggota koperasi atau sasaran dari usaha koperasi umumnya adalah golongan masyarakat tersebut. 5. Dengan menjadikan anggota pendidikan koperasi sebagai salah satu prinsip dasar koperasi, secara tidak langsung ikut membantu dan mencerdaskan masyarakat. 6. Membantu menumbuhkan demokrasi ekonomi dan ekonomi kerakyatan sebagai ciri khas perekonomian Indonesia. 7. Menjadi mitra BUMN dan BUMS dalam meningkatkan pendapatan per kapita dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 8. Menjadi salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak yang dibayarkannya atas sisa hasil usaha yang diperoleh setiap tahunnya. Terima kasih.